Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Noven Suprayogi. Kali ini kita akan membahas tentang akuntansi transaksi salam. Di dalam pembahasan akuntansi transaksi salam ini nanti akan ada 3 bagian video ya. Video pertama itu nanti akan membahas tentang bagaimana sih karakteristik dari transaksi salam itu sendiri. Kemudian nanti di bagian kedua itu kita akan membahas tentang bagaimana akuntansi transaksi salam, baik itu dari sisi penjual maupun dari sisi pembeli. Dan di video yang ketiga, merupakan video terakhir nanti, itu kita akan membahas tentang akuntansi transaksi salam paralel. Baik, untuk di sesi yang pertama ini, di video pertama ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih karakteristik dari transaksi salam. Mari kita lihat dari paparan berikut ini. Jadi, rekan-rekan sekalian, kita akan membahas tentang karakteristik akad salam. Ini penting supaya kita bisa mengetahui tentang apa sih sebenarnya akad salam itu sendiri. Karena salah satu kunci dasar kita nanti di dalam menganalisis accounting treatment dari transaksi akad salam ini, kita harus memahami dulu nih, bagaimana sih sebenarnya karakteristik dari transaksi salam itu sendiri. Apakah dari sisi syarat-syarat dan sebagainya yang harus kita lakukan, gitu ya. Jadi pertama adalah tentang definisi, ya. Definisi dari apa itu sebenarnya salam, ya. Salam itu merupakan bagian dari transaksi jual beli, di mana transaksi jual beli ini adalah transaksi jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari dan pelunasannya dilakukan pada saat akad disepakati. Artinya di sini salam itu merupakan transaksi atas jual beli barang yang barangnya itu belum ada. Ya, barangnya belum ada, karena itu disebut dengan barang pesanan. Ya, karena barang pesanan dan barang itu belum ada, maka akan dikirim nanti sesuai dengan tanggal pengiriman yang disepakati, gitu ya. Dan untuk pelunasannya itu harus dilakukan pada saat akad disepakati. Jadi dibayar di depan. Ya, begitu sepakat tentang harganya dan sebagainya, barang-barangnya itu disepakati juga secara spesifik dan sebagainya itu disepakati, maka nanti kemudian yang berikutnya adalah dilakukan pembayaran atas harga yang telah disepakati dari barang pesanan tadi, gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari transaksi salam? Artinya, kenapa akad salam itu muncul? Ya, ini menjadi penting. Jadi, akad salam itu muncul atau akad salam itu dipakai ketika sebenarnya ada produsen yang membutuhkan modal kerja. Jadi misalkan ada pembeli, ya ada pembeli. Jadi syaratnya itu nanti harus ada pembelinya dulu, ya. Ada orang yang ingin membeli barang, kemudian produsen ini tidak memiliki modal untuk memproduksi barang tadi. Maka kemudian si pembeli ini itu akan memberikan uang atau uang transaksi yang harga disepakati tadi kepada produsen tadi. Nah, nanti produsen tadi dengan uang tersebut itu bisa menggunakannya untuk memproduksi barang yang telah dipesan oleh pembeli tadi. Ya, jadi memang ini harus ada tujuannya adalah pada saat kenapa salam ini dipakai itu karena ada produsen ya itu tidak memiliki modal kerja sehingga dibutuhkanlah modal kerja tadi. Modal kerja tadi itu adalah berasal dari apa? Dari harga yang disepakati tadi oleh antara pembeli dengan penjual. Setelah nanti kemudian diproduk, maka setelah dia menerima pembayaran dari pembeli, maka digunakanlah uang untuk pembayaran tadi itu untuk memproduksi barang yang dipesan oleh si pembeli. Nah, nanti kalau sudah barangnya sudah terproduksi, maka nanti diserahkan kepada pembelinya yang menyerahkan modal kerja tadi. Sehingga di sini akad salam itu dikatakan berakhir ya, sudah selesai akad salam itu ketika barang itu sudah diterima oleh si pembeli atau penerima atau pemesan barang tadi. Gitu. Nah itu dari tujuannya dari situ. Jadi memang harus ada berawal dari pembeli dulu.
harus ada pembelinya yang mau membeli barang itu, baru kemudian nanti diberikan uang pembayaran di awal, ya langsung di awal kepada produsen tadi supaya produsen tadi bisa memproduksi barang yang dipesan tadi. Dan dikatakan berakhir itu kalau sudah selesai, gitu ya, sudah selesai sudah selesai pembayarannya, produsennya itu sudah selesai, gitu ya, sudah selesai, kemudian nanti dilakukan ini ya, dilakukan penyerahan barang itu, maka dianggap sudah selesai akad tersebut, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, karena itulah di dalam akad salam ini akan terjadi kalau ada pihak-pihak yang ada dalam akad salam tadi. Yang pertama itu adalah harus ada pembelinya, ya, harus ada pembeli. Di mana pembeli ini boleh dikatakan sebagai investor karena dia memiliki modal atau memiliki uang yang digunakan untuk bayar tadi. Nah, nanti uang tadi itu diberikan kepada siapa? Produsen, ya. Produsen inilah sebagai penjual barang tadi, penjual barang pesanan dengan bermodalkan pada uang yang telah diberikan oleh pembeli tadi, maka si produsen tadi membuat barang pesanannya tadi. Nah, karena itulah di dalam akad salam ini harus ada barang yang dipesan. Nah, barang yang dipesan ini harus spesifik, harus bisa diukur, harus bisa dikuantifikasikan, harus juga bisa disepakati antara kedua pihak sehingga tidak menimbulkan perdebatan masalah barangnya. Gitu. Harus sudah bisa disepakati bersama-sama seperti apa jenis, kualifikasi dan kuantitas dari barang yang dipesan tadi. Ya, karena itulah kemudian di dalam karakteristik salam ini itu harus ada harga yang disepakati sejak awal, ya. Spesifikasi barangnya itu harus disepakati sejak awal, harganya juga harus disepakati sejak awal supaya ini tidak sama dengan ijon, ya. Kalau transaksi ijon yang dilarang itu karena spesifikasi barangnya tidak jelas, gitu ya. Harga sudah disepakati tapi di ijon itu tidak jelas spesifikasi barangnya seperti apa, gitu ya, jumlah barangnya seperti apa. Nah, kalau di salam ini harga dan spesifikasi barang harus disepakati sejak awal. Kemudian tidak boleh ada perubahan harga, ya. Jadi selama akad karena sudah dibayar tadi ya, sudah dibayar setelah lunas di depan, begitu harga disepakati maka sudah tidak ada perubahan harga lagi. Kemudian jadi jamaah barang pesanannya harus jelas ya, jenis spesifikasinya, kuantitasnya gitu ya. Sejak awal itu harus disepakati dengan jelas supaya tidak ada perdebatan nanti ketika barang itu dikirim atau selesai diproduksi. Kemudian barang pesanan nanti boleh diserahkan di awal. Maksudnya itu lebih awal ya. Misalkan sepakatnya 3 bulan, kemudian 2 bulan setelah akad itu diserahkan, itu boleh saja, tidak ada masalah. Gitu ya. Kemudian yang penting harus ada jadwal yang disepakati. Ya. Kemudian jika barang pesanan itu salah atau cacat, maka tanggung jawabnya ada di penjual. Ya. Itu tentang karakteristik salam. Kemudian dari berikutnya adalah terkait dengan karakteristik barang salamnya itu. Jadi harus jelas. Ya, memang ada sebagian yang mengatakan transaksi salam ini adalah khusus untuk barang-barang yang diproduksi dari alam, gitu ya. Karena itu di sini harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Kemudian harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan dilakukan kemudian waktu dan tempat penyerahan itu juga harus disesuaikan dengan kesepakatan yang ada. Kemudian pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Nah, jadi tidak boleh kita meskipun ada beberapa praktek, misalkan itu kan berdasarkan satu kontrak, ya itu namanya transaksi komoditas ya, berdasarkan satu kontrak, kemudian barangnya ini belum diterima gitu ya, tapi kontrak nanti dijual. Nah itu tidak boleh akad salam ini. Jadi meskipun akad salam ini sudah ada kontraknya, ya sudah ada kontraknya gitu ya, itu tidak boleh diperjualbelikan sampai kemudian barang itu diterima oleh si pembeli, baru boleh menjual. Ya. Kemudian tidak boleh juga menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Artinya tidak boleh nantinya itu ditukar dengan barang lain di luar akad atau kontrak yang telah disepakati. Ya. Kecuali nanti ada perubahan akad itu lain lagi, gitu ya. Nah, di sini karakteristik pembayarannya, ya, alat untuk pembayarannya ini adalah
uang tunai, gitu ya, atau juga bisa barang atau manfaat. Ya. Kemudian dibayar, yang paling penting adalah dibayar saat akad disepakati. Jadi tidak boleh, misalkan bagaimana kalau di ini Pak, apa di angsur pembayarannya, tidak boleh gitu ya. Jadi harus di awal, karena kalau diangsur nanti itu sudah karakteristik dari salamnya sudah hilang. Jadi tidak bisa misalkan ada pembiayaan salam, kemudian di pembiayaannya itu per termin gitu ya, sesuai dengan proyek yang ada lah, itu tidak boleh, karena nanti itu melanggar karakteristik salam, dan nanti kemudian itu akan masuk ke transaksi yang lainnya, gitu, akad yang lainnya nanti, gitu ya. Dan juga bukan untuk pembebasan utang. Artinya ini pembayarannya itu bukan untuk pembebasan utang, gitu ya. Ini karakteristik dari pembayarannya. Kemudian bagaimana aplikasi akad salam sebenarnya? Jadi misalkan ini ada pembeli ya, jadi harus ada pembeli dulu. Berawal dari pembeli dulu. Pembelinya ini bisa lembaga keuangan syariah, misalkan dia dari pembeli nanti itu akan menyerahkan modal, ya, menyerahkan uangnya, ya, harga yang disepakati. Jadi misal beli barang harganya 10 juta misalkan, nah uang 10 juta itu harus diserahkan di awal kepada pembelinya, pada penjualnya, gitu ya. Baru kemudian nanti disepakati kapan itu barang akan diterima oleh si pembeli, gitu ya. Kemudian ini adalah salam paralel. Ya, memang dalam prakteknya transaksi salam ini itu akan berjalan ketika dilakukan secara salam paralel. Kenapa begitu? Karena nggak mungkin kan lembaga keuangan syariah ini itu istilahnya menjual barang kan gitu ya. Karena itulah dia harus istilahnya di sini ya, di dalam hal ini istilahnya dalam hal ini nanti si lembaga keuangan syariah ini posisinya nanti adalah dia sebagai penjual dan juga sebagai pembeli. Ya, jadi ada dua, artinya di sini memang harus ada dalam prakteknya akad salam ini bisa berjalan itu kalau digunakan dengan salam paralel, gitu ya. Kalau ini konteksnya di dalam kegiatan transaksi keuangan syariah, gitu ya. Ya, dengan menggunakan akad salam paralel ini, maka nanti dari bank syariah itu dia sebagai penjual dan juga sebagai pembeli. Di mana pada saat transaksinya misalkan ini ya, penjual pembeli akhirnya itu adalah Bulog ya. Ini pembeli akhirnya adalah Bulog gitu ya. Kemudian nanti produsennya adalah petani. Nah, dalam misalkan bank syariah ini akan mengucurkan pembiayaan ya, pembiayaan kepada petani misalkan ya, pembiayaan mikro kepada petani, maka bank syariah ini harus mencari pembeli akhirnya dulu. Ya, kenapa harus begitu, Pak? Ya karena kalau nanti ini bank syariah tidak menemukan pembeli akhirnya, maka nanti bank syariah yang akan jualan berasnya. Ya kan nanti jadi pertanyaan, ini bank syariah ini lembaga keuangan syariah atau toko beras gitu ya. Nah, ini kan jadi mau tidak mau memang di dalam aplikasinya akad salam ini harus menggunakan salam paralel gitu ya. Supaya ini dalam konteks lembaga keuangan syariah ya, dia harus menjalankan akad salam paralel gitu ya. Nah, baik kita lanjutkan. Nantinya di sini ini modifikasi dari transaksi salam paralel ya, dalam artian di sini bank syariah itu istilahnya bulognya inilah sebenarnya sebagai investor sebenarnya bulognya ini ya, karena dia akan menjual barangnya itu, sedangkan bank syariah itu adalah sebagai perantara sebenarnya untuk membantu bulog ini di dalam menyalurkan pembiayaan kepada petani misalkan seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang karakteristik atas penyerahan barang salam. Jadi di sini penjual itu harus menyerahkan barangnya sesuai dengan kesepakatan ya, waktu yang telah disepakati, jumlahnya, kualitasnya, waktu itu harus sesuai dengan yang disepakati sejak awal. Kemudian yang kedua adalah jika penjual itu menyerahkan barangnya dengan kualitas lebih tinggi, maka tidak boleh minta tambahan harga. Maksudnya ini kalau misalkan harganya istilahnya terjadi perubahan harga gitu ya, maka tidak boleh minta tambahan harga gitu ya. Atau menjual
penjual ini menyerahkan kalau penjual itu menyerahkan barang yang kualitasnya lebih rendah, jika pembeli itu mau menerimanya, maka dia tidak boleh minta diskon, gitu ya. Jadi nanti dianggap sebagai sebuah kerugian, gitu ya. Kemudian penjual itu dapat menyerahkan lebih cepat dari waktunya, dan kalaupun lebih cepat ini dia tidak boleh minta tambahan harga juga, jadi sesuai dengan harga yang disepakati, gitu ya. Kemudian jika semua atau sebagian barang itu tidak bisa disediakan oleh penjual, maka nanti pembeli bisa bernegosiasi gitu ya dengan penjualnya. Misalkan ada dua pilihan, yaitu membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya, ya itu ya, atau menunggu sampai barang itu tersedia. Jadi bisa dilakukan negosiasi-negosiasi ketika terjadi misalkan pihak penjual itu tidak mampu untuk menyerahkan barangnya sesuai dengan kesepakatan yang ada. Ya. Nah, karakteristik dari barang salam tadi itu harus jelas apa spesifikasinya, penyerahan dilakukan kemudian, waktu dan tempatnya itu harus disepakati. Kemudian pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya tadi. Kemudian tidak boleh menukar barang dengan itu ya. Nah, kemudian ini adalah perbedaannya. Memang ada 3 jenis ya dalam transaksi jual beli ya. Itu ada 3 jenis, salam, murabahah, dan istisna gitu ya. Nah, itu nanti kita akan kaji lebih dalam lagi masing-masing gitu. Nah, cuma ini sekedar pengantar. Jadi apa bedanya? Pertama bisa kita bedakan dari aspek barang yang diperjualbelikan. Memang salam itu biasanya adalah yang diperjualbelikan itu adalah barang dari alam, gitu ya. Sedangkan murabahah itu biasanya adalah barang yang sudah tersedia di pasaran. Sedangkan istisna, jadi istisna dan salam ini hampir sama, barangnya itu belum ada, tetapi kalau istisna itu lebih ke sifatnya fisik ya, barang-barang fisik, aset dan sebagainya, aset yang perlu dikonstruksi. Sedangkan salam itu merupakan barang-barang atau aset-aset biologis ya, seperti tanaman, kemudian buah-buahan, bahan pangan dan sebagainya. Kemudian dari metode pelunasannya, kalau di salam itu harus di awal, gitu ya, harus dilunasi di awal sudah harga kesepakatan. Sedangkan murabahah itu bisa diangsur, gitu ya. Sedangkan istisna itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, gitu ya. Nah, ini yang membedakan nantinya, karena itu harus jelas karakteristiknya mana gitu ya, karakteristik dari sebuah transaksi seperti apa, sehingga nanti harus dimasukkan perlakuan akuntansinya harus sesuai dengan akad yang ada ya. Kemudian yang membedakan lagi itu adalah masalah penyampaian harga perolehan barang. Jadi kalau di salam itu sama istisna itu tidak perlu dilakukan pengungkapan perolehan barang, tapi kalau di murabahah itu wajib untuk diungkapkan ya. Kemudian penyerahan barangnya, kalau di salam penyerahan barangnya nanti di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Kalau murabahah itu di awal akad, gitu ya. Kalau istisna itu diserahkan di akhir akad ya sesuai dengan kesepakatan. Jadi ya istisna nanti mirip seperti salam nantinya, gitu ya. Oke, itu rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan untuk karakteristik dari transaksi salam ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah gambaran kepada kita bagaimana apa sih sebenarnya transaksi salam itu sendiri. Nah, nanti di video yang kedua itu akan kita bahas tentang bagaimana akuntansi transaksi salam itu sendiri. Baik, kita jumpa lagi di video yang kedua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.